Siapa sangka warung nasi paling ramai di kampung ternyata menyimpan rahasia paling menjijikkan. Daging yang disantap setiap hari oleh warga ternyata bukan ayam, tapi daging tikus got. Dan ketika rahasia itu terbongkar, azab pun datang tanpa ampun. Banjir darah, bau busuk mayat, hingga suara tikus yang tak pernah berhenti terdengar dari dapur kosong itu. Inilah kisah nyata yang tak akan pernah kamu lupakan. Di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, berdirilah sebuah warung nasi sederhana milik seorang wanita parubaya bernama Bu Sarti. Warungnya selalu penuh, bukan karena tempatnya nyaman atau harganya murah, tapi karena sambal dan lauknya dianggap paling nikmat seantero kampung. Tak ada yang mencurigai bahwa nasi rames yang digilai warga itu sebenarnya menyimpan rahasia menjijikkan. Mereka percaya Bu Sarti menggunakan resep warisan leluhur. Bahkan pejabat kelurahan pun sering makan di sana. Namun, di balik dapur warung itu, bau anyir dan amis selalu menyengat. Bu Sarti selalu menyimpan bungkusan plastik hitam di freezer belakang. Tak seorang pun tahu isinya, karena ia sangat tertutup soal bahan baku masakan. Malam hari, ketika semua orang tidur, Bu Sarti akan keluar dengan ember besar. Ia menuju ganggot belakang pasar yang gelap. Membawa jaring panjang, di sanalah ia berburu tikus got. Tikus besar, hitam, dan bau. Ia tangkap satu persatu dibungkus plastik, lalu dibawa pulang. Orang zaman dulu juga makan apa yang ada di sekitar, yang penting dimasak bersih, ujarnya suatu malam sambil membersihkan bulu-bulu tikus dengan air panas. Ia mengaku tak mampu membeli ayam segar tiap hari. Harga daging naik terus. Sementara pelanggan ingin porsi besar dengan harga murah. Demi tetap untung besar, ia pun memilih jalan gelap, menjual lauk dari daging tikus got yang dibumbui seperti rendang dan semur. Dan siapa sangka, pelanggan justru makin ramai. Makanan yang ia sajikan dianggap lezat luar biasa. Setiap hari, ia menghabiskan 7-10 ekor tikus besar untuk dicampurkan dalam menu. Sampai akhirnya, kejanggalan mulai terjadi. Pagi itu, suasana warung Bu Sarti masih seperti biasa. Ramai, penuh tawa, para pelanggan menyantap nasi rames dan semur ayam dengan lahap. Namun, sebuah insiden kecil mengusik keseharian mereka. Seorang pelanggan tetap, Pak Dul, mendadak muntah hebat di depan warung usai makan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan ia roboh dengan tangan menggenggam perut. "Aduh, Bu Sarti, perut saya panas, seperti terbakar," rintihnya sebelum pingsan. Pelanggan panik. Ada yang membantu membawa ke puskesmas, ada pula yang memutuskan membatalkan makan. Tapi Bu Sarti tetap tenang. Ia hanya berdalih, mungkin Pak Dul masuk angin atau keracunan makanan dari rumah. Tapi kejadian tak berhenti di situ. Esok harinya, 2 anak kecil yang makan di warung itu juga mengalami hal yang sama. Muntah, demam tinggi, lalu tubuhnya ruam seperti terbakar. Para orang tua mulai curiga, namun tak ada bukti apapun. Mereka hanya bisa menduga-duga. Bu Sarti mulai merasa risau, tapi ia tetap melanjutkan aktivitas malamnya. Menangkap tikus got, menyayat dagingnya, lalu membumbuinya seperti biasa. Ia meyakinkan dirinya, daging itu sudah bersih, sudah bisa dimasak, tak mungkin bikin sakit. Namun, suatu malam, saat ia sedang membersihkan tikus di dapur, seekor tikus besar menggigit jarinya. Gigitannya sangat dalam, hingga mengeluarkan darah pekat dan berbau amis. "Dasar hewan najis," bakiknya sambil membanting tubuh tikus itu ke tembok. Ia tak mengobatinya dengan benar, hanya dilap alkohol seadanya dan dibalut kain. Tapi sejak gigitan itu, tubuhnya mulai membengkak seperti akan pecah. Ia mulai berhalusinasi.
mendengar suara tikus berbisik di telinganya malam-malam. "Sarti, kamu makan kami, sekarang gantian." Puncaknya, kejadian menyeramkan terjadi 3 hari kemudian. Warungnya sepi, pelanggannya menghilang, lalu tetangganya Mbak Tina melihat sesuatu mengerikan dari celah dapur warung. Tikus-tikus got berkumpul, naik ke meja masak Bu Sarti, lalu menyantap sisa daging masakan yang belum disajikan. Tidak hanya 1 atau 2 ekor, tapi puluhan. Seolah mereka tahu siapa yang memasak saudara mereka. Dan saat Mbak Tina mencoba melapor, suara tawa histeris Bu Sarti menggema dari dalam warung. "Makan, makan semua. Kalian memang pantas jadi hidangan." Malam berikutnya, suara tangisan terdengar dari dalam rumah Bu Sarti. Tetangga-tetangga mulai resah, sebab suara itu bukan hanya jeritan kesakitan, tapi juga suara-suara aneh menyerupai geraman tikus yang tidak berhenti menggema. Suara piring jatuh, benda dibanting, dan lengkingan histeris membuat warga sekitar memutuskan mengetuk rumahnya. Tapi pintu tak pernah dibuka. Bahkan jendela warung yang biasa terbuka kini tertutup rapat. Warung sepi, tak ada bau masakan, tak ada pelanggan. Keesokan harinya, mayat seekor tikus besar ditemukan tergantung di pintu belakang warung. Lehernya terikat benang dapur dan di perutnya tertulis dengan darah, "Kami akan ambil balik yang telah kau rampas." Warga mulai gempar. Anak-anak dilarang lewat di depan rumah Bu Sarti. Semua orang mulai percaya bahwa warung itu telah dikutuk dan penghuninya diganggu arwah hewan yang disiksa demi keuntungan. Namun, azab belum selesai. Satu persatu mantan pelanggan setia warung Bu Sarti mulai jatuh sakit. 5 orang dalam 2 hari. Semua menunjukkan gejala yang sama. Demam tinggi, tubuh gemetar, muntah darah, dan kemudian koma mendadak. Salah satu korban, Pak Jaryo, sempat sadar dan mengatakan sesuatu yang membuat istri dan anaknya merinding. "Saya mimpi, saya duduk makan di meja warung Bu Sarti, tapi yang saya kunyah itu tikus hidup. Masih menggeliat di mulut. Saya tidak bisa muntah, saya menelan semuanya." Ucapan itu adalah yang terakhir sebelum Pak Jaryo meninggal esoknya. Di dalam rumah, kondisi Bu Sarti makin memburuk. Luka di jarinya bernanah dan menghitam. Ia mulai menyendiri dan bicara sendiri. Ia bahkan tak lagi keluar rumah. Namun, yang membuat warga makin takut adalah bau busuk yang terus keluar dari warung itu. Bau seperti bangkai tikus busuk yang membusuk di bawah matahari. Akhirnya, warga sepakat memanggil Pak Ustadz dan beberapa warga untuk mendobrak masuk. Apa yang mereka temukan? Di dapur penuh darah dan bulu tikus. Ada wajan besar berisi gulai busuk berwarna kehitaman. Di bawah meja ditemukan ember besar berisi puluhan ekor tikus mati yang belum sempat dibersihkan. Dan Bu Sarti, ia terduduk di pojok dapur, tertawa seperti orang kerasukan, matanya merah, tubuhnya kurus, wajahnya penuh luka loreng, dan di samping ada panci besar yang masih mengepul, dan di dalamnya ada ekor tikus yang belum hancur. "Mereka lezat, mereka tak pernah mengeluh, mereka teman setiaku," gumamnya pelan. Setelah penemuan mengerikan di dapur warung Bu Sarti, warga Karangjati gempar. Video kondisi dapur yang direkam oleh salah satu warga menyebar diam-diam ke grup WhatsApp kampung. Meski sempat ditutupi agar tidak menimbulkan kepanikan, desas-desus soal warung nasi tikus tersebar luas. Warung yang dulunya paling ramai kini menjadi tempat terkutuk. Tidak ada satupun orang yang berani mendekat, apalagi melewati jalannya saat malam tiba. Bahkan, ayam dan kucing kampung pun enggan melintas halaman rumah itu. Namun, yang paling mengejutkan, Bu Sarti menghilang. Sejak malam penggerebekan itu, ketika ia tertawa histeris di pojok dapur, tubuhnya sempat dibawa ke puskesmas untuk perawatan. Tapi, hanya 2 jam di sana,
Ia mengamuk, menggigit perawat, dan melarikan diri tanpa jejak. Sampai hari itu, tidak ada satupun orang yang tahu kemana ia pergi. Warga meyakini ia tidak kabur, tapi disembunyikan oleh arwah tikus-tikus yang marah. Beberapa hari kemudian, bencana demi bencana mulai melanda. Puskesmas, tempat Bu Sarti dirawat, terbakar karena korsleting misterius. Saat diperiksa, ditemukan jejak tikus di ruang perawatan. Warga yang membantu membongkar warung mengalami mimpi buruk berhari-hari. Dalam mimpinya, mereka melihat Bu Sarti duduk bersila di tengah dapur yang dikelilingi ribuan tikus. Semuanya bersuara seperti manusia yang menangis. Rumah tetangga kiri kanan warung itu jadi tempat kejadian aneh. Kulkas tiba-tiba menyala sendiri, kucing-kucing mati mendadak, dan setiap jam 2 pagi suara sendok dan piring terdengar jelas dari dalam warung yang sudah kosong. Puncaknya datang dari anak-anak sekolah dasar di dekat situ. Beberapa dari mereka mulai meniru-niru cerita tentang warung tikus sebagai bahan bercanda. Tapi, satu anak bernama Johnny mendadak kesurupan saat pelajaran agama. Dengan suara yang bukan miliknya, ia berteriak, "Kami tidak salah, kami hanya bertahan hidup, tapi manusia menjadikan kami daging murahan. Kini kalian semua akan tahu rasa." Guru, murid, dan kepala sekolah panik. Orang tua dipanggil, Ustadz pun turun tangan setelah diruqyah selama 2 jam. Johnny tersadar, tapi ia menangis dan mengatakan sesuatu yang mengguncang hati semua orang. "Aku melihat Bu Sarti duduk di bawah tanah, di atas tulang-tulang tikus, dan ia bilang, aku akan jadi muridnya." Beberapa minggu berlalu, sejak hilangnya Bu Sarti, kampung Karangjati berubah drastis. Warungnya yang dulu jadi pusat keramaian, kini dipenuhi rumput liar, lumut, dan dinding yang menghitam seperti terbakar dari dalam. Namun, kejanggalan belum berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Pagi hari di minggu keempat, warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria tua di belakang warung Bu Sarti. Tubuhnya tergeletak membusuk, separuh wajahnya digerogoti dan bagian perutnya bolong seperti dimakan binatang liar. Yang membuat bulu kuduk meremang, di tangan mayat itu tergenggam seikat bulu tikus basah dan uang pecahan 2.000 berlumuran darah. Tak ada yang mengenalnya. Polisi datang, tapi tak menemukan tanda identitas apapun. Bahkan sidik jari sudah tak bisa terbaca. Mayat itu akhirnya dikuburkan sebagai jenazah tak dikenal oleh warga setempat. Beberapa malam setelahnya, warga RT 4 hingga RT 6 dikejutkan oleh fenomena ganjil. Tikus menyerbu rumah-rumah dengan jumlah luar biasa. Tikus-tikus itu datang dalam gelombang dari arah warung Bu Sarti, menyerbu dapur-dapur warga. Namun yang aneh, tikus-tikus itu tidak mencuri makanan atau mengacak-acak tempat sampah. Mereka hanya berdiri diam menghadap arah rumah seolah mengamati pemilik rumah sebelum kembali pergi ke warung kosong itu. Seorang pemuda nekat merekam kejadian itu. Tapi anehnya, file videonya rusak dan tidak bisa diputar. Bahkan ponselnya meledak keesokan harinya saat dicas. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat jam 1 pagi, suara tangisan lirih terdengar dari dapur warung. Kadang seperti perempuan, kadang seperti tikus, kadang seperti campuran keduanya. Warga meyakini suara itu berasal dari arwah Bu Sarti yang belum tenang karena kebusukan perbuatannya. Salah satu tokoh masyarakat berkata dalam forum warga, "Ini bukan sekedar aib, ini murka alam. Kita semua dulu diam saat warung itu ramai. Padahal banyak yang curiga. Kita menikmati makanannya tanpa bertanya dari mana asalnya. Sekarang kita ikut menanggung kutukannya." Di malam berikutnya, tulisan besar muncul di dinding depan warung. "Jangan lagi mengorbankan yang tak bisa bersuara." Tulisan itu muncul dengan darah, berbau amis, kering,
dan tak bisa dihapus. Dicuci pakai sabun tetap muncul, dikerok dengan amplas tetap menempel, hingga akhirnya dinding itu dihancurkan total. Tapi esoknya tulisan itu muncul kembali di pintu belakang. Waktu berlalu, tapi kutukan dari warung Bu Sarti masih menggantung seperti asap pekat yang tak kunjung hilang. Semua upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengajian ruqyah massal, pembakaran dapur, hingga menyewa dukun dari luar kota. Tapi tiap malam Jumat, suara-suara itu kembali. Tikus-tikus berkeliaran, dan yang paling mencengangkan, tulisan berdarah di tembok muncul kembali di berbagai tempat. Di pos ronda, di dinding masjid, bahkan di seragam anak-anak sekolah. Kami korban kerakusan. Kami tak bersuara, tapi kami akan dikenang. Puncaknya terjadi di malam Jumat Wage. Langit gelap pekat, petir menyambar tanpa hujan. Warga yang berjaga di balai RT tiba-tiba mencium bau hangus yang aneh, seperti daging terbakar. Dari arah warung Bu Sarti, asap tebal keluar, tapi bukan asap api biasa. Asapnya hitam pekat, mengandung aroma bangkai yang membuat siapapun yang menghirupnya langsung muntah. Lampu-lampu di rumah sekitar padam. Suara tikus menggema, ratusan, ribuan, seperti sedang berteriak menangis dan tertawa bersamaan. Dan di tengah asap, beberapa warga mengaku melihat sosok wanita tua, berkebaya lusuh, berdiri di depan warung. Tangannya penuh luka, wajahnya penuh koreng, dan dari mulutnya menetes darah. Ia menatap lurus ke arah semua rumah yang pernah makan di warungnya, lalu berkata dengan suara serak, "Kalian pernah bilang, yang penting enak dan murah. Sekarang, kenyanglah dengan azabnya." Lalu, sosok itu lenyap dalam kobaran api yang membakar warung Bu Sarti hingga rata dengan tanah. Setelah kejadian itu, warga Karangjati sadar bahwa mereka semua telah lalai. Mereka menutup mata atas rasa curiga dan membiarkan keserakahan tumbuh hanya karena lidah mereka dimanjakan. Warga membangun musola kecil di bekas lokasi warung tersebut. Menamainya Langgar Al-Karim, tempat bertobat dari nafsu dunia. Setiap Jumat pagi, mereka mengadakan doa bersama untuk mendoakan arwah semua korban. Mereka juga membuat peringatan di dinding musola. Jangan pernah membenarkan jalan haram demi keuntungan.